Oke, kelihatan Mas Eri? Udah kelihatan ya? Kelihatan. Bismillah. Full screen aja, Li. Oke, oke gini. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Suara saya juga kedengaran ya Mas Eri? Oke, sip. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Mas Eri dan Iqno Squad, terima kasih banyak atas kesempatannya malam hari ini bisa ya ngumpul sambil ngopi-ngopi santai malam-malam diskusi yang sebenarnya berat tapi kita bikin ringan. Uh, dan saya yakin di sini juga teman-teman semua, saya lihat dari partisipannya ada rekan-rekan saya dari dosen pengajar teknik geologi UPN, kemudian ada juga alumni-alumni dari UPN juga yang saya kenal. Kemudian ya ada banyak lagi nama-nama lain yang mungkin berbasis geologi maupun berbasis non geologi. Tapi diskusi malam ini akan saya bawa kepada sedikit kisah atau sedikit cerita tentang bagaimana model mitigasi bencana banjir di Samarinda ini kami bangun, dan kemudian hasilnya seperti apa, dan apa yang akan bisa kita lakukan lagi kemudian. Jadi eh, sebenarnya latar belakang dari kegiatan ini, Mas Eli dan kawan-kawan, bahwa sebenarnya kegiatan ini atau yang saya lakukan ini, yang kami lakukan ini, pertama yang harus dicatat adalah ini adalah non-funding research. Jadi memang sama sekali tidak ada funding, memang sama sekali tidak ada eh, sokongan dana atau apapun, dan ke arah situ pun uh, kami tidak pikirkan itu di awal karena memang ya ya sudah, apa yang kita punya ya itu yang kita pakai gitu. Itu yang mendasari kenapa dulu saya membuat gerakan ini atau gerakan Samarinda Melawan Banjir. Oke, tanpa lama-lama mungkin pelan-pelan kita kita lihat isi presentasinya. Jadi ini sebenarnya singkat aja. Ini adalah presentasi yang baru aja kemarin, minggu kemarin saya bawakan di forum untuk disaster risk reduction. Kebetulan saya diminta untuk mewakili Brunei Darussalam dan mewakili Indonesia untuk presentasi bagaimana sih kaum muda di dalam penanganan risiko, pengurangan risiko uh, terhadap kebencanaan. Sehingga ya saya mau nggak mau harus siapkan slide-nya juga yang dikaitkan sama goal global gitu ya, bahwa perlu kita ketahui bahwa sekarang itu di bawah UN itu ada yang namanya SDG atau Sustainable Development Goals, di mana ada 17 poin. Di dalam itu ada 17 goals, yang mana semua goals ini semua orang berbagai macam uh, latar belakang, berbagai macam multidisiplin itu seharusnya melakukan semua kegiatannya mengacu kepada konsep-konsep ini, karena tujuan dari konsep ini adalah membuat atau membangun kehidupan yang lebih baik gitu. Di mana yang saya jelaskan ini ada kaitannya dengan goal yang nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Bagaimana kita membangun sebuah kota yang nyaman, sebuah kota yang ya yang nyaman untuk ditinggali, meskipun sekedar untuk beli-beli gorengan, untuk minum-minum kopi di pinggir rumah gitu ya, tanpa tanpa kita harus was-was setiap hujan, tergenang, banjir. Nah, yang itu kenapa kita hubungannya sama Sustainable Development Goals ini kalau ngelihat yang jauh lebih global. Saya percepat saja bahwa ini juga saya presentasikan kemarin, jadi masih ada saya simpan juga. Kenapa nomor 11? Ternyata berdasarkan report di 2023, goal nomor 11 ini tuh masih far from target gitu, masih jauh dari targetnya. Sehingga memang perlu disokong terus ini peneliti-peneliti, akademisi, orang-orang praktisi-praktisi, kemudian uh, sosial-sosial movement atau orang-orang yang berkecimpung di dunia sosial seharusnya bisa ambil bagian dalam menciptakan uh, bagaimana sebuah komunitas dan city yang nyaman. Dan ada tren, memang ada tren bagus, cuma memang diperlukan akselerasi, sehingga kita perlu bahas itu sedikit lah. Kemudian ada juga disusun lagi bagaimana orang-orang itu melakukan risk disaster reduction. Kemudian disusun dalam Sendai Framework juga. Ini sudah ditetapkan lah intinya. Bahwa ternyata di prioritas nomor satu dari kalau kita mau berbicara tentang mengurangi bencana, ternyata kita nggak bisa langsung lompat ke bagaimana mitigasinya. Gitu ya. Kita nggak bisa langsung lompat.
ada banjir, gimana nih menyelesaikan banjirnya? Nggak bisa. Harus kita startnya itu dari understanding disaster risk-nya. Kita harus tahu ini barang seperti apa gitu. Banjir itu barang apa? Angin itu barang apa? Kebakaran itu barang apa? Itu harus dimulai dengan bagaimana kita memahami. Yaitu mulai lagi ya dari uh, dari uh, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, ya bisa juga diambil ke sini gitu. Tanpa kita mengenali bagaimana banjirnya Samarinda, kita nggak akan bisa menurut saya. Bahkan mohon maaf kata quote in quote, khawatirnya semua kebijakan kalau kita nggak tahu barang yang kita garap itu seperti apa, ya akan ada hal-hal yang tidak efisien dan tidak efektif di dalam penanganannya. Sehingga itu coba malam ini saya mau sharing sedikit bagaimana kita memahami banjirnya Samarinda itu gimana sih gitu. Banjir di depan rumahku tuh keluarnya dari mana? Apakah kiriman dari Gunung Lingai kah? Atau kiriman dari meluapnya Karangkungus kah? Atau bahkan mungkin dari Sengkotek sana kah? Itu yang mau kita coba coba saya bangun di dalam presentasi kali ini. Jadi sekali lagi diingat teman-teman sekalian bahwa kita malam ini mau coba memahami banjir Samarinda itu berdasarkan asal muasalnya seperti apa. Yang pasti juga saya nggak mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa mengikuti dengan bahasa-bahasa yang akan saya sampaikan. Nanti bisa ada sesi tanya jawab mungkin kalau misalkan saya khawatirnya saya ada bahasa-bahasa yang tidak tidak dimengerti oleh teman-teman karena bahasa geologi yang keluar gitu. Itu tantangan buat orang-orang sains. Oke, kita mulai ceritanya dari introduction. Maaf. Jadi ini perkenalan tadi sudah disampaikan sedikit sama Mas Eri ya. Kebetulan saya lahir dan besar di Kalimantan Timur, putra daerah. Saya lahir di Sangkulirang. Nggak tahu semua tahu Sangkulirang apa enggak. Sangkulirang di Kutai Timur bagian utara dekat Mangkalihat. Kemudian saya sampai SD kelas 6 di sana. Orang tua saya di sana. Kemudian orang tua saya itu ibu saya, bapak saya asli Sangkulirang. Ibu saya orang Samarinda. Orang Banjar yang merantau ke Samarinda. Nah, itu ibu saya dan keluarganya. Sehingga akhirnya SMP saya memutuskan untuk merantau ke Samarinda untuk ikut nenek. Jadi saya SMP di SMP 2 Samarinda, kemudian saya SMA juga di Samarinda, di SMA Samarinda Seberang, di SMA 10. Kemudian eh, setelah itu kuliah dan sampai sekarang tinggal di Jawa. Jadi saya kalau mudik itu masih ke sana, Bapak Ibu sekalian. Mudik itu selalu ke sana. Setiap setahun sekali paling enggak saya pasti pulang. Ini kebetulan foto langsung di depan rumah saya yang sebelah kiri. Ini foto di daerah perumahan Bumi Sempaja. Nah, saya tinggal di daerah perumahan Bumi Sempaja. Jadi ceritanya pada waktu tahun 2019 itu, maaf, ya 2019 pertama kalinya itu. 2019 kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingat, dulu pernah ada kita lagi nunggu nunggu Lebaran, kemudian banjir. Jadi Lebarannya itu dihiasi dengan udah bersih-bersih rumah, mindah-mindahin barang, yang itu setiap minggu setiap tahun harus selalu siap-siap. Bahkan di rumah saya itu, bapak saya itu udah nyiapin uh, kayu-kayu yang posisinya. Jadi disusun papan-papan tinggi, di mana kalau misalkan mulai ada banjir, semua barang dinaikkan ke situ gitu. Supaya nggak repot naik tuh, supaya nggak repot keluarin barang, masukin barang, keluarin barang. Udah nggak kehitung lagi tuh berapa lemari Olimpik yang hancur gara-gara banjir di Samarinda. Dari saya SMP sampai sekarang kejadian yang sama. Sehingga pada saat itu saya eh, ada sedikit kepikiran bahwa oke, saya harus ngapain ini? Posisinya saya ada sedikit ilmu tentang atau memahami sedikit tentang geologi. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa bikin hal ini tuh jadi lebih baik gitu. Setidaknya meskipun saya nggak bisa bikin lebih baik, setidaknya saya bergerak lah gitu. Jadi basic introduction-nya itu dari situ. Akhirnya saya coba bikin postingan di Reels atau di Instagram. Dari situ saya cari satu kartu atau satu nomor nomor WhatsApp baru yang saya buka sebagai hotline. Harapannya adalah saya mau memetakan banjir-banjir di Samarinda ini tuh saya belum tahu akan nanti hasilnya seperti apa, tergantung data yang akan saya dapatkan gitu ya. Yang jelas saya mau tahu yang pertama sebaran banjirnya di mana aja, titik-titik banjir, kemudian titik-titik banjir itu setiap banjir itu pasti beda-beda karakteristiknya. Ada yang ada arusnya, ada yang arusnya kencang, ada yang tenang.
ada yang airnya jernih, ada yang airnya keruh, gitu ya. Ada yang banyak lumpurnya, ada yang lama sampai seminggu lebih, ada yang 1 hari selesai. Nah, itu yang karakteristik itu yang mau coba saya gali, dan nggak mungkin saya sendirian keliling Samarinda pada saat banjir untuk ngambil data itu kan nggak mungkin, sehingga saya pada saat itu membutuhkan bantuan atau menyeru kepada orang-orang Samarinda melalui hal yang saya bisa, yaitu pakai media sosial, dan saya buka hotline WhatsApp. Nah, itu pertama kalinya dulu saya coba untuk oke, let's see apa yang akan kita dapatkan gitu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ternyata masalah kita utama itu sebenarnya bukan banjirnya, ya. Masalah utama kita itu bukan banjirnya, tapi kita tuh no idea terhadap banjir ini gitu. Ini ada nih, saya pernah cerita nih sama bapak-bapak di perumahan saya. Bapak-bapak di perumahan saya itu di perumahan Bumi Sempaja. Mungkin di sini juga ada yang tinggal di daerah perumahan Bumi Sempaja. Di perumahan Bumi Sempaja, orang berlomba-lomba buat naikin jalan sama naikin rumah. Diuruk semua itu. Dinaikin, ditambah pasir, tambah apa, naikin. Apa yang terjadi? Tetap aja, tetap kejar-kejaran sama air. Air datang, tetap banjir, tetap bergenang. Saya tanya, Pak, ini inisiatif buat naikkan rumah, itu dari mana, Pak? Anu Mas, ngelihat di daerah sana, nah, di daerah Lambung tuh dinaikkan jalannya, aman dia Mas, saya. Baik, nggak ada lagi banjir di jalanan. Tapi kenapa daerah kita nih sudah dinaikkan berapa meter, sudah menaikkan rumah, nah, kata bapaknya. Itu betul-betul mau hilang sudah atapnya tuh. Betul-betul tinggal tinggal sedikit aja lagi rumahnya. Jadi kalau masuk rumahnya udah tunduk, gara-gara rumahnya tuh lantainya udah tinggi banget. Tapi kenapa kita nih naikkan air, tanahnya nggak ada juga, nggak ada hasil gitu. Nah, ya kan, itu yang jadi, yang saya jadi berpikir bahwa ternyata sebenarnya banjir di Samarinda ini dengan karakteristiknya yang bermacam-macam, itu juga bisa kita telusuri bagaimana sifat dari masing-masing banjirnya, sehingga nanti kita bisa tahu genetiknya atau tahu asal muasalnya, sehingga kita bisa tahu tepat sasaran gitu. Ibaratnya gini, kita nembak, kita sama-sama berburu, yang satu berburu ayam hutan, yang satu berburu rusa. Yang mau berburu ayam hutan, ya senjatanya pakai apa, ya pakai sumpit misalkan yang kecil-kecil ya. Kalau yang mau berburu rusa pakai sumpit, mana bisa, susah juga berburu rusa pakai sumpit. Mau nggak mau harus pakai senapan gitu kan. Itu yang supaya tepat sasaran, kita harus tahu dulu targetnya apa. Itu yang jadi masalah sekarang di Samarinda yang saya lihat. Makanya nggak selesai-selesai banjirnya. Jadi yang saya lakukan pada saat itu, yang kami lakukan pada saat itu adalah melakukan atau membuka untuk laporan banjir tadi itu. Jadi mengundang semua orang untuk lapor banjir. Kemudian kita juga coba, saya dibantu sama rekan saya, Mas Oki Kurniawan, untuk membuat analisa menggunakan remote sensing atau citra satelit. Oke, kemudian, nah ini dia. Saya menggunakan WhatsApp pada tahun itu untuk membuka hotline flood report. Ya ini easy lah. Apa sih modalnya? Modalnya cuma niat sama uh, pulsa aja. Nggak repot-repot gitu. Kenapa saya pilih WhatsApp? Kenapa saya pilih WhatsApp pada saat itu? Ya karena saya lihat ya, kayak kai gini, kayak kai, kayak kai nenek-nenek gini di warung-warung tuh duduk-duduk WhatsAppan sudah. Nah, banyak WhatsAppan, kirim-kirim foto, ketawa-ketawaan. Nah, apa kayak anu nah, lucu video di WhatsApp ya. Tanya anu kayak anu kawanku anda kesini nah, anu pang apa share location. Hebat sudah, bukan bukan kayak kai nenek-nenek di Samarinda nih, ahli sudah menggunakan WhatsApp. Jadi itu yang mau saya manfaatkan gitu. Maksudnya bukan dimanfaatkan, itu yang mau saya lihat bahwa even seorang nenek-nenek dan kakek itu bisa pakai WhatsApp dan dia bisa kirim share location, which is itu yang saya butuhkan. Saya butuh lokasinya dia di mana, saya butuh laporan dia banjirnya seperti apa, tinggi air seperti apa, apapun yang mau mereka laporkan silahkan. Saya membuka untuk itu. Apapun yang mau mereka laporkan. Bahkan ada dulu yang ngirim foto, ada yang ngirim video. Akan lebih baik kalau setiap hari sampai banjirnya itu surut dilaporkan terus, sehingga nanti kita menyimpan database untuk melakukan analisa selanjutnya bagaimana sifat banjirnya gitu. Nah, dari situ dengan menggunakan data-data itu kami melakukan geologi analisis atau analisis berdasarkan kondisi geologi untuk mendapatkan genetik banjirnya.
atau untuk menceritakan bagaimana asal muasal banjirnya, mengkategorikan banjir A, banjir B, banjir di Lambung tuh kayak ini, nah banjir di Sempaja tuh kayak gini, nah banjir di mana lagi, bukan banjir nih, di depan Lembu Suwana tuh kayak ini, nah gitu. Di Yamin tuh kayak gini banjirnya. Nah itu yang harapan saya pada saat itu adalah saya bisa membuat itu atau mengolah itu, sehingga nanti mitigation plan-nya Sempaja mitigasinya kayak gini. Lambung mitigasinya kayak gini. Tidak semua dihantam rata, tidak semua dihajar sama semua, buang-buang duit ujung-ujungnya kalau kayak gitu kan, kalau nggak tepat sasaran. Dan setelah saya buka WhatsApp ini 4 hari kah, 4 hari apa 5 hari lupa, 4 hari sampai 5 hari itu ternyata dapat 100 lebih, lebih lah, hampir hampir 200 data yang masuk ternyata. Wah, alhamdulillah, itu senang, saya senang betul. Bahwa ternyata uh, respon orang-orang Samarinda tuh bagus gitu. Berarti kan kita punya, saya sampaikan ini di forum Malaysia kemarin, bahwa sebenarnya karena dia bilang ada sebuah daerah yang ternyata tuh susah banget menggerakkan orangnya. Kenapa kamu mudah menggerakkan orangnya? Karena kami sama-sama punya modal. Kami menghadapi concern yang sama. Bagi kami, banjir itu concern. Bagi saya, banjir itu concern. Bagi orang-orang yang membuat laporan, banjir itu concern, gitu. Sehingga dengan concern yang sama tanpa disuruh pun sebenarnya mereka ya mau bergerak untuk melakukan itu. Nah, semangat ini sebenarnya yang saya sangat suka sama warga-warga Samarinda, dan jelas ini bisa menjadi sinergi yang bagus gitu antara peneliti sama masyarakat, dan hasilnya nanti bisa, mudah-mudahan bisa dieksekusi sama government dan bisa dinikmati bersama. Jadi triple helix-nya berjalan dengan baik antara government, akademisi, dan juga masyarakat. Kemudian ini adalah contoh waktu dulu saya nyebarkan ini, ya beberapa slide banyak saya bikin tuh supaya rame, ya seada-adanya pakai HP gitu kan. Jadi ini saya buka WA, nah ini kebetulan sudah tidak tahu lagi sudah di mana hotline-nya, tapi nanti kita akan buat hotline lagi lah, hotline yang baru lagi untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian ada banyak sekali, ini hari pertama saya buka itu sudah 42 orang yang berpartisipasi. Jadi selanjutnya selanjutnya lagi itu total kita punya 200 lebih data, dan 200 lebih data itu kami olah dan jadilah apa yang akan saya presentasikan malam ini. Jadi presentasi ini adalah kontribusi dari semua warga masyarakat Samarinda sebenarnya. Ini contoh laporannya. Mohon maaf ini bahasa Inggris karena kemarin saya presentasikan di sana, jadi belum sempat saya bahasa Indonesia kan lagi. Sebenarnya laporannya bahasa Indonesia, ada yang bahasa Banjar juga. Anu Banyu Ganal gitu, namanya Barus. Ini adalah contoh-contoh beberapa beberapa data yang masuk dari share location, kita bisa tahu koordinatnya kan, latitude longitude-nya. Dia juga rata-rata ngukur ketinggiannya, ada yang cuma ngukur selutut gitu. Wah, itu repot kadang-kadang kami, oh ya sudah, perkirakan aja selutut, lututnya manusia normal gitu kan, bukan lututnya bubuan-bubuan pancau, bubuan tinggi. Habis itu setelah ini ternyata juga banyak foto sama video juga banyak yang masuk. Ini adalah contoh, eh, nah ini eh next ya. Oke, jadi ini adalah beberapa hasil peta, di mana yang sebelah kiri ini adalah peta sebaran lahan yang basah berdasarkan data eh, remote sensing atau dari data citra satelit tadi menggunakan citra satelit Sentinel-1. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah titik-titik di mana mereka melaporkan, orang-orang yang melaporkan. Wah, ini sampai orang-orang Jalan Jakarta ada nih, saya lihat nih. Ada orang Jalan Jakarta nih, sebelah kiri Jalan Jakarta, paling utara nih daerah-daerah dekat eh, Benanga sih, itu daerah-daerah dekat Benanga itu, yang daerah utara Lempake ini, Lempake gitu. Ternyata sebarannya cukup cukup ini cukup cukup terwakili lah beberapa daerah-daerah yang bisa kita, yang ada di Samarinda yang sering terjadi banjir. Nah, dari data-data itu kan disusun apa yang bisa kita susun dari data-data itu yang untuk menjadi hasil pengklasifikasian banjir yang ada di Samarinda. Ini kebetulan
Di sini juga ada sempat dulu berdiskusi sama ketua jurusan UMKT pada saat itu, masih beliaunya masih masih merencanakan atau masih bergerilya lah untuk bersiap-siap untuk PMKT. Ngobrol-ngobrol sama Mas Fajar Alam, Mas Fajar Alam mengirimkan saya beberapa peta, yang petanya itu adalah peta tahun 1945 dari Nederland, eh, yang dipetakan oleh Belanda, yang menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi Samarinda pada saat itu. Dan ternyata, nah ini, berdasarkan peta tersebut, saya potong di dekat kota Samarinda. Kotak yang sebelah kiri ini, kiri kecil ini dekat kota Samarinda. Di mana kelihatan ini ada Sungai Pinang, yang kita kenal juga sama Sungai Karangmumus, adalah satu sungai yang paling besar yang membelah kota Samarinda. Di sekitar Sungai Karangmumus itu ditandai dengan simbol. Di sini dia menyebutnya rise sama tidal or mud flats. Swamp, sorry. Ada rise sama swamp, atau bisa diartikan rawa-rawa. Yang rise-nya ini saya masih belum tahu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kasih masukan. Apakah itu sawah atau apa? Saya nggak tahu. Yang dimaksud dengan rise pada peta ini apa? Tapi kok seingat saya jarang-jarang ngeliat sawah di Samarinda gitu ya. Atau mungkin dulu ada, sekarang udah nggak ada gitu kan. Tapi yang jelas, informasi yang bisa saya tangkap dari sini adalah daerah Samarinda ini, ya memang daerah yang datar gitu. Daerah datar, di mana daerah datar itu di tengah-tengahnya ada sungai, sekitarnya datar, dan sekitaran dataran itu bisa aja tumbuh eh, jadi danau, bisa jadi rawa, swamp, bisa juga mungkin ada beberapa orang yang menggunakan untuk bercocok tanam. Tidal itu maksudnya adalah eh, daerah pasang surut. Daerah pasang surut, kemudian eh, di bawah ini kita coba lihat, saya bikin section atau saya bikin potongan sayatan dari A ke B. Dari A ke B. Karena di sebelah kiri itu ada perbukitan, sebelah kanan ada daerah perbukitan juga. Nah, di dalam geologi, di dalam ilmu geologi yang kita kita pelajari selama ini, bahwa ternyata kalau ada sungai, apalagi sungai-sungai yang di daerah dekat hulu seperti ini, maaf, dekat hilir sungai, dekat delta yang dekat sama laut, yang daerahnya itu datar, itu biasanya cenderung daerah dampak dari naik pasang surutnya sungai itu menjadi luas, atau biasa yang disebut sebagai, dipisahkan daerah sungai itu menjadi tiga bagian, di mana bagian tengah itu disebut sebagai channel atau tubuh sungai, kemudian ada gundukan di sampingnya yang disebut sebagai levee, atau ini adalah biasa juga disebut sebagai river bank, atau bisa juga disebut sebagai tanggul alami atau tanggul sungai. Nah, di mana tanggul sungai ini biasanya menjadi barrier. Pada saat air sungai itu normal, posisinya di sini, yang biru terang, ya sudah, ini tuh dia jadi batas si tanggul ini. Nah, tapi kalau misalkan air itu lagi tinggi, lagi naik, air itu akan melewati tanggul dan akan mengisi ke daerah-daerah yang namanya floodplain atau floodplain atau dataran banjir. Nah, sehingga dilalahnya, kalau orang Jawa bilang, kota Samarinda itu dibangun mostly, paling banyak itu di daerah dataran banjir dan daerah levee ini. Sempaja, M Yamin, mana lagi, ya sekitaran situlah, PM Nur, itu semua itu adalah daerah-daerah seperti ini, floodplain. Sedangkan daerah-daerah yang kayak pinggiran-pinggiran bantaran sungai Karangmumus, mana Segiri, habis itu Pasar Segiri itu kan mepet itu sama sekarang Mumus tuh. Lambung, dulu saya lama tinggal di Lambung, Lambung Mangkurat. Nah, itu termasuk daerah-daerah Lofi. Nah, jadi ternyata ini tuh memang sudah behavior atau udah jadi naturalnya sungai. Jadi banjir tuh udah jadi naturalnya sungai. Bahkan di tahun 1945 aja sudah seperti itu gitu. Sungai naik, ya udah biasa aja, memang emang itu lahannya sungai gitu. Dan kita datang untuk membangun di atas itu. Berarti kan kita sudah siap dengan apa yang harus kita dapatkan di situ, dengan ekspektasi-ekspektasi itu. Meskipun pada saat itu pemerintah kita mungkin, ya, kita bisa lihatlah banyak daerah di Indonesia yang dibangun di atas daerah-daerah dengan setting-setting geologi yang memang penuh dengan risiko. Contohnya salah satunya Samarinda, kemudian salah duanya adalah Palu, itu di atas sebuah patahan.
Nah, dengan itu, ya apakah pemerintah eh, salah? Ya kita nggak bisa bilang juga seperti itu. Mungkin pada saat itu memang sumber daya manusia masih belum tercukupi ya untuk melakukan riset dan lain-lain. Sehingga ngeliat, oh ada tanah datarnya enak dibikin untuk hunian di pinggir sungai, bangun aja di situ. Ya, ya itu memang dinamikanya pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang itu adalah ya kita memahami dulu. Yang pertama kita memahami bahwa banjir itu adalah alamiahnya Samarinda. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua adalah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa bersahabat dengan banjir itu. Bukan bersahabat, ini yang saya maksud adalah ya udah banjir datang aja, datang, kita kita hidup di atas banjir, kita nggak bisa gitu juga, kita butuh kehidupan yang nyaman. Bagaimana kita melakukan usaha-usaha atau upaya-upaya supaya banjir yang sudah menjadi alamiahnya sungai ini, yang sudah menjadi alamiahnya Samarinda ini, itu tidak menggenangi rumah-rumah kita. Nah, itu yang perlu dipikirkan itu sebenarnya itu. Oke. Jadi mudah-mudahan sudah tersampaikan informasi bahwa sejak 1945 pun peta ini menyampaikan bahwa banjir itu sudah uh, jadi alamiahnya Samarinda lah. Oke, yang kedua yang mau saya sampaikan terkait sama geologi lagi, eh, di sini ada peta geologi Samarinda, di mana Samarinda itu di mostly paling banyak itu di yang warna hijau tua ini, Balikpapan Formation. Jadi secara regional, batuan-batuan yang menyusun kota Samarinda itu dibagi menjadi dua nama formasi. Ada formasi Balikpapan dan ada formasi Pulau Balang namanya. Meskipun jauh betul informasi Balikpapan. Bikin aja formasi Samarinda gitu kan. Terus repot, Balikpapan jauh 2 jam ke selatan. Nah, formasi Balikpapan ini dan formasi Pulau Balang ini secara geologi lagi itu disebutkan sebagai endapan-endapan delta atau yang eh, ya dulunya itu adalah daerah-daerah Sanga-Sanga itu dulunya ya di sini di Samarinda tuh dulunya kayak gitu. Yang batuannya itu tersusun atas perselingan batu pasirnya ukuran halus sampai ke shale, silt yang butirnya halus gitu. Jadi eh, buat yang tidak paham, tidak mengerti tentang bahasa-bahasa batuan, intinya batuan-batuan itu tidak memiliki daya serap yang bagus untuk menginfiltrasi air ke bawah permukaan. Nah, yang pertama tadi sifatnya sudah memang sering banjir atau sudah alamiahnya banjir naik turun. Yang kedua, batuan bawahnya. Kalau misalkan dia sering banjir, tidak masalah. Kalau misalkan batuan bawahnya tuh kita sebut kayak spon. Air muncul, langsung terserap ke bawah. Aman aja kita di Samarinda. Nah, tapi ternyata dari batuannya juga, batuannya tuh susah untuk menyerapkan air ke bawah. Sehingga ya sudah, jadi aja berhari-hari gitu kan banjirnya di Samarinda gitu. Nah, itu yang jadi PR juga di Samarinda. Ada dua faktor itu yang menyebabkan. Yang pertama adalah fluktuasi atau dinamika sungai secara alami. Kemudian yang kedua adalah batuan penyusun yang di bawah itu punya daya serap yang tidak bagus atau tidak bisa meloloskan air ke bawah permukaan. Nah, sehingga hasil dari data banjir itu, titik-titik banjir itu kita sebarkan dan bisa ternyata daerah Samarinda itu secara sumber banjirnya atau pengontrol banjirnya itu kita pisahkan jadi tiga daerah, di mana ada daerah paling barat di Jalan Jakarta dan sekitarnya sampai ke Lok Bahu. Ini dia dikontrol sama sistem sungai yang namanya ya sungainya itu Sungai Karangasem. Jadi dinamika Karangasem itu sangat-sangat mempengaruhi banjir yang ada di sana. Ada hubungannya nggak sama Karanggumus? Nggak ada. Karanggumus lain lagi lain cerita. Jadi yang di dalam kotak merah ini adalah satu sistem sungai atau satu sistem banjir atau satu zonasi banjir, sehingga akan berhubungan kejadian-kejadian banjir antar tempat satu dan tempat yang lain di dalam kotak merah ini, dalam zona ini. Kemudian yang di tengah itu adalah dari air putih, Teluk Lerong itu satu sistem banjir lagi. Jadi dia punya satu sistem banjir sendiri yang dikontrol sama ada sungai kecil di situ di daerah Teluk Lerong itu sampai masuk ke sungai, sampai masuk ke Mahakam di daerah Teluk Lerong. Kemudian yang paling besar dan yang paling banyak ngelewatin kota itu adalah sistemnya Karangmumus yang paling panjang ini dari ujung Lempake sampai ke selatan, sampai ke masuk ke Pasar Pagi, ke pelabuhan itu sampai ke Sungai Dama, sampai dia keluar di Sungai Dama. Ini semua tuh satu sistem.
Oke, jadi berdasarkan itu kita bisa bagi ada 3 zonasi banjir yang terjadi di Kota Samarinda. Yang mana ada zonasi paling barat itu adalah zona Karangasem, kemudian di tengah itu ada zona Teluk Lerong, dan paling besar dan paling panjang yang paling sering banjir itu adalah zona uh, Karangmumus atau Sungai Pinang. Oke, kita udah bisa pisahkan jadi 3. Kemudian setelah itu kita pisahkan lagi secara genetiknya atau secara genesa pembentukannya. Jadi seperti ini, kurang lebih yang terjadi di Samarinda, teman-teman. Ada 2 sumber air. Banjir kan hubungannya sama air ya. Ada 2 sumber banjir. Air itu bisa datang dari atas, air itu bisa datang dari bawah atau dari sungai. Meskipun air yang datang dari sungai ini juga, itu sebenarnya datangnya dari hulu pegunungan sana, di daerah-daerah Lempake naik ke atas itu yang ngelewatin air dari situ akan ngumpul di Sungai Karangmumus dan dia akan mengalir uh, melalui Karangmumus. Jadi kalau air di Sungai Karangmumus itu naik, itu menandakan bahwa kota nggak ada hujan ya. Kita sebut kota tidak ada hujan. Kota tidak ada hujan sama sekali, tiba-tiba air naik. Sering nggak merasakan kayak gitu? Saya yakin sering, karena saya tiba-tiba, wih, dari paret-paret tuh kok naik airnya nih di paret nih. Udah siap-siap, padahal nggak ada hujan sama sekali. Tandanya apa? Tandanya di hulu Sungai Karangmungus itu lagi ada hujan tinggi atau lagi ada hujan besar atau sedang tinggi debit air yang melewati Karangmungus ya. Itu yang perlu kita catat. Saya nggak tahu faktornya. Dulu orang-orang bisa bilang, itu bendungan dibuka, itu benangan dibuka gara-gara hujan, takut bocor benangannya, dibuka lah. Ya, saya nggak tahu, saya belum sampai ke sana. Tapi yang jelas yang saya ketahui adalah pada saat itu terjadi, kota tidak ada hujan apa-apa, kemudian banjir, itu air datang dari bawah, naik dari bawah. Tandanya adalah air yang melewati sungai Karangmumus itu sedang over, sedang tinggi. Sehingga kalau kita ngelihat di konsep yang tadi, kalau air di Sungai Karangmumus lagi tinggi, pasti dia akan melewati gundukan ini atau melewati tanggul banjir ini. Dan dia akan mengisi ke dalam floodplain atau dia akan pindah ke dalam dataran banjir. Alamiahnya seperti itu. Apalagi ditambah dengan hujan di sisi-sisi bukit yang ada di sebelah timurnya Kota Samarinda, daerah Alaya itu, perbukitannya Alaya itu. Itu kalau hujan masuk juga ke sini ke floodplain lagi. Yang ketumpuan siapa? Ketumpuannya floodplain ini. Sehingga kalau misalkan ini sudah selesai, air dari atas masuk, air dari bawah juga masuk, semua akan numpuk di tipe 3. Maaf, di floodplain. Kita belum ngomong tipe, nanti saya akan jelaskan kenapa saya bilang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Yang kondisi skenario B ini menunjukkan bahwa saat semua sudah normal, saat sungai sudah normal, air di atas di hulu sudah nggak hujan lagi, air sudah semua dibawa pindah gitu, udah gerak semua sudah normal, sungai akan kembali ke posisi semula. Saat sungai kembali ke posisi semula, daerah-daerah yang tinggalnya itu di atas tanggul itu akan, karena dia selalu mengikuti dinamika sungai. Daerah-daerah yang ada di daerah dataran banjir, ya sudah, air ketinggalan di situ. Kenapa ketinggalan, Mas? Karena dia nggak bisa nyerap ke bawah, nggak bisa infiltrasi. Disinilah daerah-daerah kayak ginilah yang kasihan nih, banjirnya akan lama. Dari 3 tipe ini, berdasarkan laporan yang kita dapat juga, biasanya tipe satu itu, tipe satu, tipe banjirnya fluktuasinya cepat. Dia hanya naik air di tipe-tipe satu itu, banjir banjir itu pada saat ngelihat sungai naik, dia pasti banjir. Tapi kalau sungai sudah turun, banjirnya hilang. Yang di tipe satu itu. Cepat dia fluktuasinya. Ada arus nggak? Ada. Arusnya pasti berarah dari sungai masuk ke kota atau masuk ke perumahan. Itu arus di tipe satu. Sehingga bisa kelihatan di paret-paret di sungai-sungai, di paret-paretan itu air bukan mengarah ke sungai, tapi dari sungai mengarah ke perumahan air-airnya. Nah, kemudian kalau yang tipe 2 seperti apa? Tipe 2 itu biasanya banjirnya hanya kalau daerahnya dia hujan deras. Daerahnya dia hujan deras. Itu biasanya di daerah-daerah, bentar saya ingat-ingat. Kalau nggak salah Grilia ya namanya ya. Yang biasanya kalau sungainya itu airnya kalau misalkan banjir
itu deras Kak, deras banget arusnya. Arusnya deras banget, kenceng gitu. Karena apa? Karena dia kelimpahan air yang tinggi atau air yang banyak yang dari gunung tadi itu karena hujan deras untuk lewat. Jadi dia tuh cuma dilewatin air sebenarnya yang tipe 2 itu. Banjirnya itu karena dia dilewatin air untuk bergerak kemana? Untuk air itu bergerak ke sini lagi, ke dataran banjir lagi airnya, ngumpul di situ. Kalau banjir, kalau hujan udah selesai, banjir nggak tipe 2 sudah nggak ada lagi, selesai. Sehingga apa? Bahaya dari yang tipe 2 ini karena arusnya deras, itu biasanya bahayanya adalah uh, banyak yang larut itu loh. Aku pernah lihat berita ada anak kecil hanyut, meninggal hanyut di gara-gara banjir main di dekat-dekat jalanan atau keluar kecelobok, kecelobok, kecelobok masuk ke paret, terbawa sama arus. Nah, itu yang bahaya di daerah-daerah yang tipe 2 banjir tipe 2 tadi. Tapi dia nggak akan menggenang lama. Yang akan menggenang lama itu di tipe 3. Tipe 3 itu akan menggenang lama, akan menyisakan banyak lumpur, dan tipikalnya lagi dia tidak berarus di tipe 3. Karena apa? Karena dia cuma nampung. Nah, sehingga kalau kita udah tahu tiga tipe banjir di Samarinda ini udah kita bisa pisahkan, kita bisa tahu bagaimana mitigasi yang tepat gitu. Kalau yang tipe 3 ini, bentar, kayaknya ada satu slide lagi. Nah, ini adalah simulasi banjir yang kami lakukan dengan mencoba menaikkan air 1 meter sampai 2, maaf, yang paling ujung itu 3 meter sampai 3 meter di atas permukaan laut. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata mangkoknya kota Samarinda itu bukan di daerah dekat sungai Karangmumus, enggak. Tapi mangkoknya itu ada di yang warna biru ini, ngelihat ya. Di sini muncul, kemudian di sini membesar, kemudian di sini membesar, membesar, membesar. Tapi daerah mana yang selalu tergenang? Itu daerah sini. Sehingga daerah sini itu sebenarnya air itu lari ke sini semua. Jadi dari bukit, ini kan ada bukit nih sebelah kanan, sebelah kirinya ada bukit juga. Air kalau misalkan dia turun ke sungai ini, dia tuh akan genangnya tuh genang di daerah sini. Daerah mana itu? Ini daerah Sempaja, M Yamin, daerah PM Nur, daerah Pramuka. Nah, itu daerah sini nih, daerah sini. Sehingga ternyata kota Samarinda itu bentuknya kayak gitu. Ingat tadi di petanya petanya Belanda, saya back lagi. Ternyata hasil yang sama juga ditunjukkan sama peta Belanda. Peta Belanda menunjukkan bahwa daerah sini itu paling gede, dia menggambarkan nih, daerah sini dia gambarkan paling gede eh, daerah suamnya atau daerah rawanya. Kota Samarindanya mana? Kota Samarinda di sini. Enggak, bukan daerah rawa. Sehingga mangkok atau ceruknya itu ada di sini. Aduh, mana tadi? Kencang banget ya masukannya. Nah, mangkok atau ceruknya itu ada di daerah sana ternyata. eh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti untuk dengan mengetahui ini kita bisa tahu sebenarnya air itu larinya kemana kalau misalkan lagi hujan tinggi di bukit air itu larinya kemana itu bisa dipastikan dia akan ngumpul juga di sana, akan ngumpul banyak di daerah Sempajak dan lain-lain itu. Nah, mitigasinya seperti apa? Coba kita mulai satu-satu. Untuk yang tipe 1, yang tadi itu saya kalau misalkan mudah-mudahan ingat, ini saya lihatkan lagi ini ya. Tipe 1 itu yang ada di daerah eh, riverbank atau tanggul. Daerah tipe 2 itu yang ada di lereng. Yang tipe 3 itu yang ada di dataran banjir dengan jenis-jenisnya yang berbeda-beda. Yang tipe 1, bagaimana tipe 1 bisa diatasi? Tipe 1 biasanya kota-kota yang punya banjir yang tipe 1 kayak gini, yang banjir itu adalah daerah-daerah bantaran sungainya, itu biasanya mereka bangun flood walls namanya, atau dinding penahan banjir. Dinding penahan banjir ini ada yang permanen, ada juga yang bisa dipindah-pindahkan tergantung situasi. Ini adalah foto yang sama. Yang atas itu tanpa flood wall atau tanpa penahan banjir, yang sebelah kanan ini dengan penahan banjir. Dan biasanya desain penahan banjir ini sudah dibuat untuk tempat lari-lari, ini tempat jogging biasanya. Atau biasa kalau di Brunei, di Malaysia itu disebut sebagai riverfront atau ya riverfront itu buat tempat wisata juga jadinya akhirnya.
Ini bisa diatasi dengan yang kayak gini. Dan tadi saya cukup senang Mas Eri bilang ternyata di Samarinda yang tinggal di pinggiran sungai itu sudah mulai direlokasi, sehingga nanti pikiran keduanya adalah kemudian mau diapakan nih yang di pinggir sungai yang sudah berhasil direlokasi. Nah, mungkin ini adalah salah satu solusi untuk daerah-daerah yang dominasi tipe banjir satu. Di mana itu? Ya daerah selatan, daerah Lambung, daerah sekitar-sekitar Segiri itu cocok untuk dilakukan ini. Ini contohnya juga di Chao Phraya, Sungai Chao Phraya. Ini ada candi yang tinggal di pinggir sungai, yang atau tempatnya di pinggir sungai, di mana candi ini dulu sebelum ada flood wall ini air ini selalu masuk ke sana. Karena apa? Karena candinya ini dibangun di dataran banjir, sehingga untuk mereservasi candi ini dibangunlah ini yang namanya flood wall. Di mana flood wall ini kadang-kadang ini punya ada pistonnya. Piston-piston ini kalau misalkan nanti ternyata sungai lagi nggak tinggi, ini bisa dibaringkan si si eh, si dinding penahan banjir tadi ini. Ini bisa ditidurkan sehingga jadi rata di sini. Ini contohnya juga di Seattle juga menggunakan itu. Ini ada flood wall, di mana flood wall ini nggak permanen, dia bisa naik turunkan sesuai sama kebutuhan. Kemudian untuk tipe 2 yang mana? Tipe 2 tadi yang di lereng, yang banjirnya arusnya deras. Kenapa arusnya deras? Karena air itu jumlahnya banyak, volumenya banyak, tapi dia nggak punya tempat untuk bergerak, sehingga mau nggak mau disikat semua itu, jalanan disikat, rumah orang disikat untuk dia lewat turun. Ternyata apa solusinya? Solusinya ternyata udah pernah dipikirkan dulu oleh penjajah zaman Jepang di Tulungagung. Saya pernah ke sini ke Tulungagung untuk melihat yang namanya terowongan Niyama. Jadi Tulungagung itu bentuknya kalau secara geologi ya Bapak Ibu sekalian, itu kayak mangkok, di sekitarnya di selatannya isinya bukit-bukit, di utaranya gunung api, laut di selatannya bukit lagi. Sehingga kalau hujan numpuk itu di Tulungagung. Tapi apa yang dilakukan pemerintah, penjajah Jepang dulu, dibikinlah yang namanya Niama Tunnel ini. Meskipun banyak sekali kisah-kisah sedih di balik pembangunan Niama Tunnel ini, ya karena kerja paksa dan lain-lain. Tapi apa? Tulungagung sekarang sudah tidak dikenal lagi sebagai daerah banjir. Karena setiap air tinggi, pasti air ngelewatin ini keluar langsung ke laut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau daerah-daerah yang tipe banjirnya tipe 2, itu penanganan yang paling tepat adalah memaksimalkan fungsi drainase dan memastikan drainasenya itu bergerak ke tempat yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita rencanakan. Mau itu bergerak ke sungai, boleh. Mau itu bergerak ke danau, silahkan. Yang penting dipastikan pergerakan air itu larinya kemana gitu. Yang perlu dihindari adalah jangan sampai air itu ternyata drainasenya membantu untuk mengarahkan air sampai ke daerah floodplain, sampai ke daerah dataran banjir. Ya tambah tenggelam lagi yang tipe 3 nanti. Kasihan yang tipe 3 gitu ya. Nah, ini jadi PR kita bersama juga untuk memastikan daerah-daerah ini. Kalau yang tipe 3 mau digedekan seperti apapun drainasenya, menurut saya nggak efektif. Kenapa? Karena dia menggenang. Air di daerah banjir tipe 3 yang ini, itu dia menggenang. Sehingga mau kita besarkan seperti apapun drainase, ya tidak bisa membantu banyak. Gitu. Kemudian ini mitigasi tipe tiga tadi, tipe 3 yang dia di dataran banjir. Nih, ini kan rumah-rumah dataran banjir semua ini. Ini rumah dataran banjir, ini rumah di dataran banjir, pinggir-pinggir ini dataran banjir. Ini rumah-rumah dataran banjir. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah membangun floodable ponds atau membangun rawa-rawa buatan. Jadi ini di Putrajaya. Wah, Putrajaya itu bagus banget. Mungkin Mas Eri nanti bisa ajak orang-orang dinas PU atau apa untuk melihat ke Putrajaya, melihat bagaimana mereka membangun smart city. Jadi sebelum mereka membangun kotanya itu sebagai daerah perkantoran, mereka sudah bikin banyak sekali. Mereka daerah banjir juga. Ini sungai yang sering menyuplai banjir ini di sana di Malaysia di Putrajaya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bikin di daerah-daerah yang kosong itu danau-danau buatan yang besar-besar atau rawa-rawa buatan yang besar-besar. Dari sungai dibikin connecting gate atau pintu-pintu air, sehingga kalau misalkan air sungai ini udah mulai naik, pintu-pintu itu dibuka supaya air itu masuk ke dalam tempat penampungan yang mereka siapkan.
Jadi bahkan sekarang itu bisa disebut sebagai uh, artificial lake terbesar di Asia. Mereka bisa bangga menyebutkan itu. Itu untuk mengatasi banjir kata mereka. Kemudian di Thailand juga saya ngelihat ada yang mereka pakainya water pumping. Jadi kalau misalkan di daerah dataran banjir itu air sudah genang, air air di sungai sudah mulai surut, air itu dipompa lagi, dibantu dipompa, dimasukkan ke sungai. Karena apa? Karena nggak bisa diharapkan air itu menyerap ke bawah permukaan. Jadi airnya dibantu untuk dikembalikan ke sungai. Jadi ada beberapa pilihan itu untuk yang tipe 3. Nah, ini contoh juga di India ada beberapa sungai yang dia udah menyiapkan yang bulat-bulat ini dia sebut sebagai reverse floodable landscape. Jadi dia bikin kayak danau-danau buatan, di mana danau-danau buatan itu dikasih di tepi-tepi pinggir sungai yang dataran banjir, sehingga kalau airnya meluap, air tuh belum sempat tuh nggak sempat keluar ke rumah warga, itu dia langsung masuk ke danau-danau yang mereka siapkan. Ini juga contohnya danau ini. Dan itu sama mereka didesain sebagus mungkin supaya juga bisa jadi tempat rekreasi. Bisa jalan-jalan di pinggir sungainya, di pinggir danaunya, bisa foto-foto, bisa apapun, bisa meningkatkan penghasilan masyarakat juga. Kalau misalkan penghasilan masyarakat, pemasukan daerah itu juga bisa di boost dengan cara ini. Kemudian kita bisa lihat Samarinda nih, settingnya Samarinda. Di sini kota padat, di sini daerah Sempaja, ini daerah Hulu, daerah Lempake. Nah, kita bisa lihat nih, ini daerah sini sebenarnya ada tempat-tempat yang secara lokasi itu potensial buat dibangun hal seperti tadi. Di mana contohnya ini di daerah Sempaja. Ini SMP 11, ini SMP 11 ini PM Nur, ya ini PM Nur, ini SMP 11, ini engineeringnya Unmul. Ini ada daerah yang cukup luas, saya nggak tahu nih daerahnya siapa. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat settingnya, ini ada Sungai Karangmumus yang sering banjir tadi. Sungai Karangmumus dari sini ini bisa dialihkan atau di sini mungkin kita buat pond tadi itu floodable pond yang besar tadi buat yang dalam. Air sebelum dia masuk ke pemukiman warga disudet dari sini dipotong, diarahkan airnya untuk mengisi eh, si cekungan yang dibuat tadi dan kita bisa buat di beberapa tempat atau bisa direncanakan di beberapa tempat sehingga air yang dulunya itu menempati rumah-rumah warga, sekarang dia menempati rumah baru yang dibikinkan sama pemerintah. Harapannya kayak gitu. Kemudian di utaranya juga nih, di utaranya eh, juga banyak banget tempat-tempat yang mungkin masih yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai floodable plan. Ini di sini ini sungainya yang ini kita punya daerah dataran di sebelah kanan. Ini juga bisa direkayasa lah sedemikian rupa untuk kalau misalkan mau memanfaatkan teknologi yang tadi, supaya air belum masuk ke kota itu sudah tertampung di sana. Oke, kita akan lebih panjang nanti di diskusi atau misalkan ada yang mau dipertanyakan. Ini adalah rencana lebih lanjut dari tim kami. Ya sebenarnya kami tuh pengen mengundang semua masyarakat atau semua dan kami yakin ahli geologi aja atau orang geologi aja nggak akan bisa mengatasi. Kami cuma bisa ngomong genetiknya. Tapi masalah engineering, bagaimana membuat ini, bagaimana merencanakan itu, bagaimana faktor ini, bagaimana faktor itu pasti kawan-kawan yang ada di sini yang punya basic ilmunya. Sehingga kolaborasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Kolaborasi berbagai macam ilmu pengetahuan, dari berbagai macam disiplin ilmu, itu sangat-sangat dibutuhkan dalam menangani hal-hal seperti ini. Apalagi untuk perencanaan pengurangan risiko bencana. Sehingga mengundang, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi baik dengan pemerintah, dengan NGO, dengan peneliti dari Samarinda sendiri. Itu kami sangat terbuka untuk berdiskusi karena kita masih punya concern yang sama balik ke situ lagi tadi. Sehingga nanti bisa tercapai strong and established flood resilient community di Samarinda. Sehingga nanti kalau udah ada banjir, kita bisa bangga lah suatu saat nanti dari hal gerakan-gerakan kecil kita bisa kita ceritakan ke anak cucu kita dulu ini adalah daerah banjir sekarang udah nggak banjir lagi dulu kami diskusi malam-malam akhirnya ternyata udah dipindahkan ke danau sana. Nah, itu ya jadi suatu kebanggaan gitu jadi suatu kebahagiaan buat kita. Kemudian next step yang paling dekat kami mau mencoba untuk melakukan metode yang sama untuk memetakan drainase untuk memetakan bagaimana ternyata drainase yang udah ada di Samarinda ini seperti apa, arahnya kemana, larinya kemana, numpuknya di mana,
sehingga kita bisa evaluasi. Oh ternyata drainase selama ini tuh nggak kayak gitu harusnya gitu. Harusnya arahnya ke sini, harusnya begini gitu. Jadi kita bisa kasih pandangan dari kita yang akan kita sebut dengan gerakan Samarinda melawan banjir #2. Dan kami mengundang Mas dan Mbak sekalian untuk ikut di dalam grup kami sehingga nanti semua informasi akan kami share di sana dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyebarkan ini dan makin banyak lagi orang yang berkontribusi sehingga kita berbuat untuk diri kita sendiri gitu. Gak cuma diam berpangku tangan nunggu pemerintah gerak, belum tentu juga nanti pemerintah gerak gitu kan. Itu yang mau saya suarakan di dalam malam ini. Ini silahkan nanti bisa di-scan linknya. Nah, ini presentasi ini sudah saya presentasikan baru aja kemarin 7 November di Putrajaya sama masing-masing perwakilan dari masing-masing negara dan ada cerita menarik di balik presentasi saya pada pada hari itu. Eh, Mereka di Malaysia itu lagi launching aplikasi baru berbasis handphone, Android dan iPhone dan website yang dinamakan sebagai My Bahaya. Di mana My Bahaya itu mereka mengumpulkan data-data mau itu longsor atau apapun dari community juga, dari publik juga. Jadi publik sederhananya gini, publik disuruh ayo Mas rame-rame install aplikasi ini. Nanti kalau misalkan ada longsor atau apapun bisa dilaporkan dari aplikasi itu. Pada saat saya presentasi terakhir mengenai banjir Samarinda ini, mereka mind blown gitu. Kami nggak kepikiran, dia bilang, untuk menggunakan WhatsApp yang sudah established dan sudah lebih gampang penggunaannya untuk melakukan lapor bencana. Sehingga mereka sebenarnya, oh iya juga ya, mereka lebih kayak gitu. Oh iya juga ya Mas, Eh, ternyata WhatsApp efektif gitu dalam kasus ini. Karena PR juga ada aplikasi baru. Saya nggak yakin Bapak Ibu sekalian mau install, mau belajar lagi aplikasinya, apalagi di aplikasinya nggak ada hiburan. Kalau ada hiburannya kayak Instagram, ada berita, ada TikTok gitu mungkin sering dibuka. Tapi kalau aplikasi yang nggak ada hiburannya, cuma buat laporan-laporan aja, itu kayaknya akan susah untuk disosialisasikan. Sehingga saya berpikir untuk meneruskan lagi dengan konsep yang sama untuk keberlangsungan riset-riset yang selanjutnya. Oke, saya akhiri presentasi saya malam ini dengan sedikit quotes and quotes dari Sylvia Matthews Burwell. While natural disasters captured headlines and national tension in a short term, jadi setiap ada bencana pasti semua orang, wow banjir, wow gempa gitu. Itu semua pasti langsung jadikan headline. Tapi setelah itu hanya orang-orangnya aja yang mau ngurusin. But the work of recovery and rebuilding is a long term. Memang butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki hal-hal itu gitu. Jadi saya di sini saya mau bilang bahwa oke saya punya palu, Mas Eri mungkin punya batu bata, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain punya paku, ada yang punya tembok, ada yang punya lantai, ada yang punya semen. Ayolah kita sama-sama bangun. Saya dengan palu saya sendiri aja saya nggak bisa membangun membangun kehidupan dan membangun misi yang lebih baik untuk kehidupan Samarinda yang lebih baik ini. Itu dari saya, Mas Eri. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau misalkan panjangan ya presentasinya. Baik, baik. Terima kasih Mas Ghazali Rahman, presentasi yang menggugah ya. Jadi selama saya tadi mendengarkan dan rekan-rekan juga saya yakin ya bahwa eh, ada yang luput ya. Yang pertama tadi, yang luput kita sadari terhadap banjir Samarinda itu adalah mengenali genetik ya, proses bagaimana sih banjir itu bisa terjadi. Yang menariknya juga itu ternyata orang Samarinda itu responnya bagus ya. Tentu ini perlu Betul. studi sendiri nih. Orang Samarinda itu ternyata mungkin lebih apa ya, lebih sosial lah ya kepeduliannya ya, tanpa diduga. Itu jadi perhatian tersendiri loh Mas Ghazali itu ya. Saya juga nggak nyangka oh ternyata karena mungkin karena HP itu tadi itu ya. Karena orang berarti di Ya, sini indikatornya juga berarti orang sini suka pakai HP kan gitu. Terkait dengan betul, proses betul. banjir tadi itu kita teringat dulu ya waktu zamannya kuliah itu ada kuliah sedimentologi itu ya, tipe dari fluvial system. Sederhana sekali ya itu sebenarnya ya. Sederhana sekali, betul. Channel, ada floodplain, ada natural levee, itu kan sistem banjir. Sayangnya eh, ini penting nih Mas Ghazali ya dan rekan-rekan semuanya. Materi atau sedimentologi di zaman dulu tipe fluvial segala macam tadi itu ya itu
malah tidak diaplikasikan untuk yang hal-hal seperti ini ya, untuk mengatasi banjir, malah dipakai untuk studi lingkungan pengendapan untuk petroleum system malah. Ini ilmu sederhana tapi ternyata manfaatnya begitu kerasa. Jadi sesuai dari misi No Squad ini untuk ngadain seperti ini. Dan yang menarik juga ya, Samarinda itu dibangun di tempat beresiko. Betul. Jadi saya ini cerita dari KAI dulu ya. Hmm. Jadi ternyata KAI itu punya foto banyak. Ternyata Samarinda itu memang biasa banjir. Tapi kan nggak kepikiran kan, mengapa ini bisa terjadi banjir? Pokoknya banjir aja sudah. Ya, nah, ternyata faktor-faktor penentunya banyak kan. Salah satunya juga litologi tadi dia dari formasinya itu Betul. bahwa daya serapnya itu tidak terlalu bagus. Tadi juga kita melihat ada sistem hidrogeologi ya yang mungkin perlu kita pahami lagi ya Mas Ghazali ya. Ada tipe-tipe tadi itu, wah itu insight-nya luar biasa itu. Tipe satu, tipe 2, tipe 3. Ya, itu menarik untuk didiskusikan hari ini. Ini yang terakhir nih Mas Ghazali ya. Jadi tadi kan ada rawa buatan ya. Saya kan tinggalnya di Betul. Sempaja. Hmm. Sempaja ini dulu memang saya dengar dari KAI itu atau dari Bapak itu, memang dulu di sini katanya daerah sawah katanya. Sawah lah Oh, atau rawa. Nah, penduduk makin bertambah. Pertumbuhan tertinggi yang saya tahu itu adalah ke Samarinda Utara memang. Nah, bisa oke. bayangkan kan. Jadi yang dulunya dia rawa ya jadi pemukiman penduduk sekarang. Ah, Betul. itulah ya. Betul. Jadi jadi highlight dari pembicaraan kita hari ini dengan Mas Ghazali Rahman. Monggo silahkan rekan-rekan eh, audiens untuk menanyakan silahkan langsung saja ke Mas Ghazali Rahman dan Mas Ghazali silahkan langsung menjawab. Silahkan. Bisa raise hand, bisa ketik juga di Ya, kolom chat. nggak harus pertanyaan ya Mas Ya, Eri. Ada yang mau ngasih saran, mau nambah-nambah. ngasih cerita buat Samarinda, silahkan. Ini Sehingga nanti ada ini dulu Mas Ghazali sampai nunggu kita ya, belum ada yang raise hand gitu boleh, ya. boleh, boleh. Jadi ini kata Mas Fajar Alam nih ada di. Jadi Mas Fajar ada di sini sekarang Oh ya. iya, 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 iya. Ada Halo Mas Mas Fajar Fajar, Alam, malam Mas Fajar. ketua prodinya ini UMKT. Beliau bilang Waduk Benanga itu tidak punya pintu air. Dia Nah, modelnya spillway. Jadi itu nah, cek di aplikasi Android Samarinda Center ada CCTV Waduk Benanga. Jadi kayak gitulah nah itu kan penguatan. pemahaman-pemahaman kayak gitu kan nggak semua orang Samarinda tahu itu gitu Mas Eri. Ya, Hingga ya udah berita-berita yang muncul di HP aja, waduh benangnya dibuka banjir gitu. Itu yang kadang-kadang oh iya ini kayaknya isu harus liar ya. harus ada edukasi, memang harus sama-sama kita pahami gitu. Iya, iya. Isu liar ya itu ya berarti ya. Nggak Ya liar nggak itu. tahu juga sebenarnya apa itu kan. Betul, Apakah memang betul betul. dibuka kan? Pokoknya apa yang beredar aja di itu waktu benangan tuh jebol, macam-macam. Padahal kan belum tentu jebol juga kan. Iya, Tapi betul. karena permukaan air karena banjir ya dia akan meluap kan itu Betul, yang betul menjadi Mas Eri. persoalan. Betul. Oke, rekan-rekan Sederhana ada sih. yang mau kasih komentar atau yang mau ditanyakan? Ini sambil menunggu juga. Mas Ghazali ya, ada satu ada Ya, siapa? Assalamualaikum, Weh, Waalaikumsalam. Om Gugun, Waalaikumsalam. Ya, Kang silakan Eri. Mas Gunawan. Ya, makasih banyak Kang Eri. Ya, 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 sama orang Samarinda juga nih. Iya, bukan juga Bubuhan. nih. Tapi sudah merantau jauh sudah. Silakan Mas Gun. Ya, eh, presentasinya bagus nih Mas Ghazali bikin membuat new insight nih bagi kita nih warga Samarinda. Nah, kalau melihat perubahan lahan di Samarinda itu kan cukup Mas, signifikan Mas ya, Gun, Mas apalagi Gun, Mas Gun, ya, Mas Gun. Perkenalkan diri dulu deh, ya. perkenalan diri. Ya, ya. Oh, oke oke oke. Boleh, boleh, boleh. Eh, Perkenalkan saya Gunawan dari eh, Samarinda juga. Sekarang kerja di Jakarta. eh Terima kasih sudah dapat insight baru dari Mas Ghazali nih, Pak Eri. Ya, eh, izin bertanya nih, Pak Ghazali, Kang Eri. Eh, Kalau lihat dari Samarinda sekarang itu kan banyak sekali perubahan-perubahan apa eh, tata guna lahan ya, yang dulunya mungkin pekarangan, terus berubah menjadi lahan tambang. Gitu. Apakah possible ya kalau lahan-lahan bekas tambang yang open pit itu diubah dengan idenya
Mas Ghazali tadi tuh dijadikan daerah-daerah rawa gitu. Jadi kalau di Jakarta tuh macam sodetan gitulah. Lebih sodet ya. Apakah possible ya, Kang Eri? Itu pertama. Terus yang kedua, eh, pembangunan untuk apa tembok-tembok banjir itu kan ada beberapa yang sudah dilakukan ya, kayak di daerah Wirahayu sampai Pasar Segiri. Nah, akan tetapi sedimentasi di Samarinda itu kan cukup tinggi ya, Mhm. apalagi membuat jadi sidebar itu Mhm. cukup 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 luar biasa lah, penumpukan pasir, penumpukan lempung itu. Ya, Nah, apakah pengurukan-pengurukan itu perlu juga ya untuk mengatasi banjir? Mungkin itu saja. Makasih banyak makasih Om banyak. Ghazali, Makasih banyak Om Gugun. Kang Heru. Silakan, Mas Ghazali langsung aja. Oke Om Gugun, ide bagus itu idenya. Kalau misalkan ada daerah-daerah tambang daripada harus kerja 2 kali, apalagi tambangnya dibiarkan gitu kan, sekalian aja jadikan kolam-kolam retensi buat buat nampung air-air yang berlebih dari Karangmumus itu juga itu ide yang bagus. Tinggal nanti posisinya aja di mana gitu. Karena kebanyakan tambang-tambang ini kan posisinya agak di agak di hulu atau di sedikit di tinggian gitu. Sehingga nanti kalau misalkan memang itu mau kita alih fungsikan sebagai kolam-kolam retensi, mungkin ada PR yang harus dipikirkan adalah bagaimana air itu ngangkat air itu ke ketinggian itu gitu. Tapi kalau misalkan posisi-posisi tambang itu ada di sekitaran floodplain yang memang secara alami tanpa kita bantu dengan alat bantu untuk air itu dilarikan ke sana, itu mungkin akan sangat efektif, Mas Gun. Jadi nanti ide itu sangat bagus, tinggal nanti bagaimana kita ngelihat atau kita memetakan mana sih daerah-daerah bekas tambang di daerah sekitar Samarinda dan mana yang bisa potensi buat kita alih kefungsikan menjadi uh, kolam-kolam retensi untuk disodetkan airnya masuk ke sana gitu. Itu insight yang bagus, insight yang oke itu dari Mas Gugun. Kemudian yang kedua tadi masalah apa sedimentasi tinggi di Karangmumus ya. Itu ya memang sih. Jadi gini, ada hal-hal yang sebenarnya belum disadari juga mungkin sama pemerintah yang sekarang tuh pengerukan ada ya kalau nggak salah saya ada dengar juga ada pengerukan atau apa disebutnya peremajaan peremajaan karang mumus itu jadi sedimen-sedimennya dikeruk. Jadi yang jadi luput di sini adalah sedimen itu dikeruk. Pertanyaannya adalah seberapa cepat sedimen itu akan ngisi lagi, gitu kan? Seberapa cepat sedimen itu akan ngisi lagi dan numpuk lagi di situ. Kalau misalkan memang tidak diatasi sedimentasi tinggi ini dari mana, ya itu kejar-kejaran aja, kejar-kejaran bego sama sedimentasi alami. Sedimentasi tinggi dari mana? Sedimentasi tinggi, lihat hulunya. Karena hulunya banyak lahan yang dibuka. Banyak lahan yang dibuka, banyak surface yang terbuka. Saat ada hujan, surface yang terbuka itulah yang menjadi prone. Semakin terbuka surface-nya, pasti erosi makin tinggi. Erosi makin tinggi, hujan makin sedimentasi yang masuk ke dalam sungai, itu pasti akan makin makin besar. Sehingga kalau misalkan kita mau mengatasi sedimentasi yang ada di sepanjang Karang Mumus, selain dikeruk di situ, pikirin juga hulunya gitu. Itu yang mau di yang mau di di garis bawahi juga sehingga yang nggak kejar-kejaran gitu. Kalau kayak gini kan kuat-kuatan aja, ayo cepet-cepetan mana nih, cepetan saya yang ngeluarin ngebego atau cepetan alam yang mengerosi di hulu nih gitu daerah Lempake Utara itu. Kalau saya ngeliat di Iup itu, wah isinya tambang semua, rame itu. Gitu Mas Gugun kalau dari saya. Ya, makasih Mas Ghazali. Kalau misalnya menggunakan sumur resapan kayak di Jakarta itu possible nggak Mas Ghazali di Samarinda? Kayak program. Kalau ngelihat Mm-mm. kalau ngelihat ininya, saya belum tahu karena saya belum pernah ngelihat uh, beberapa kalau misalkan kita punya data data subsurface atau data entah itu data sumur atau data apapun di Samarinda karena saya belum pernah melihat secara detail bagaimana fases batuan atau susunan batuan ke bawah Mas Gugun apakah ada yang potensi untuk jadi aquifer bawah permukaan atau enggak kalau misalkan memang ada yang potensi jadi aquifer bawah permukaan mungkin bisa diharapkan untuk air itu dibantu diinjeksikan ke bawah tapi kalau misalkan ternyata batu pasir tipis nanti shale lagi batu pasir tipis ya udah agak susah itu buat diharapkan kalau misalkan barangnya seperti itu gitu sehingga nanti ya udah
gimana caranya kalau sudah kita susah menyerapkan di bawah, gimana caranya supaya air yang ada di daerah tipe 3 tadi cepat buat dibalikin ke sungai atau ditanggulangi. Itu Mas Ubed. Mungkin nanti selanjutnya bisa jadi ide-ide riset selanjutnya tuh untuk melihat apakah bisa upaya-upaya biopori atau upaya-upaya sumur resapan dilakukan di Samarinda. Kalau bisa pun daerah mana misalkan. Itu oke itu Mas Ubed. Kasih Pak Ghazali, Sama-sama Ya, Mas Pak Ubed. Dokter. yuk, yuk. Amin. Mas Jadi, Eri, oh ya, silakan nih. Ini dia ahli Saran udah deh, cuma urban cerita. geology. Ini orang Samarinda juga nih. Oke, Oh, silakan halo Mbak Mbak Yuni. Yuni. Salam kenal Mas Monggo, monggo. Ghazali. Iya, salam kenal Mbak Yuni. Ini saya juga orang Samarinda Masya nih ya, Allah. Alhamdulillah. tapi saya sudah tidak sefasih Mas Ghazali nih dalam berbahasa Banjar ya. Mas Ghazali masih dialeknya itu masih ada ya, Masih bisa terasa. dikit-dikit ya. Baik, ini mau mengucapkan terima kasih pertama ya, jadi insight paparan yang sangat baik, paparannya juga cakep ya, eye catching gitu ya Mas ya, mudah dan inisiasinya dengan Samarinda melawan banjir juga luar biasa ya. Saya juga nggak kepikiran sampai ke situ. Yang walaupun pada kejadian 2019 yang Mas Ghazali Rahman sebutkan itu saya sedang ada di Samarinda itu ya, Oh, sedang mudik dan itu membawa trauma trauma tersendiri bagi saya karena saya hampir jadi nggak bisa terbang karena saya Masya mau Allah. kembali ke Bandung. Lewat Saya Balikpapan domisili di atau lewat Samarinda, Mbak? Samarinda. Waduh, itu tambah Pesawat susah lagi Samarinda itu. itu terjebak banjir dan Betul, itu akhirnya saya baru bisa harus menunggu surut dulu baru mobil itu bisa betul, lewat ya betul. Wah, dan akhirnya baru bisa sampai di bandara itu 20 menit sebelum sebelum take off. Masya Allah. Dan akhirnya Nah, itu dapat ya, Mbak ya. akhirnya tetap dapat ya itu pertolongan Allah lah ya pada waktu itu Alhamdulillah. memang udah nggak kepikiran ini kayaknya bakal hangus tiketnya dan ya chaos lah ya. Masya Allah. Nah, jadi semenjak itu akhirnya saya sebagai ahli geologi itu cukup sedih ya dalam perjalanan ini. Saya ini orang Samarinda, ahli geologi, Yes, melihat kota saya begini itu seperti apa, gimana. Dan saya yes. sendiri sampai saat ini akhirnya opsi kalau pulang ke Samarinda sama seperti Mas Ghazali, minimal setahun sekali atau mungkin karena orang tua saya sekarang mulai kurang sehat ya, agak lebih sering ya, Yes. 3-4 bulan sekali pulang. Itu opsinya selalu Balikpapan ya, karena ada Nah, trauma tersendiri itu. hmm, Nah, eh, terkait dengan yang disampaikan tadi, em, saya pikir slide saya cukup mendapatkan gambaran yang mengenai morfologi Kota Samarinda dan mungkin Mas Ghazali juga poin titik beratnya lebih kepada morfometri ya, betul. morfometri dari Samarinda. Tapi di Bandung, Hmm, saya kebetulan domisilinya Bandung, hmm, Mas. Jadi warga Bandung, KTP-nya Bandung sekarang. hmm. Itu kami mengalami banjir yang kurang lebih sama lah Oh, di beberapa titik ya khususnya di daerah Gede Bage, di paham. daerah eh, tengah ya karena itu Danau Bandung, Danau Purba Hmm, Bandung, Gede Bage itu adalah titik terendah pada ketinggian 658 meter oke, di atas permukaan laut. Kemudian Dago itu pada ketinggian 756 oke. ya jadi ya, selisihnya hampir 100 100 meter ya meteran Mas ya, betul. meter. Dan kalau menurut kalau bagi kawan-kawan yang pernah ke Bandung, kalau dulu kisah Danau Purba, itu dulu Aha, air danau di Bandung itu menggenangi sampai setinggi BIP. BIP itu adalah oh, pinggir danau. Jadi kalau sekarang berada di BIP itu ibarat duduk di pinggir BIP, di pinggir pinggir danau danau ya. itu ya. Pada ketinggian 700 eh, 720 ya 720. Jadi selisihnya dengan Dago sekitaran Simpang Dago Pasar itu sekitar 40 meter. Nah, Hmm, tapi masalah itu jadi masalah penanganan banjir di Gede Bage di daerah-daerah selatan ya yang merupakan titik terendah itu juga dipikirkan oleh rekan-rekan yang ada di teknik sipil ya dari oke. dinas perairan antaranya membangun tunnel, Hmm, membangun eh, danau retensi. hmm, Kemudian melakukan Citarum itu selalu rutin ada namanya mekanisme flattening and deepening. oke. Ya, selalu didalamkan
Ya, 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 di apa sih, di flatkan ya ya, ya, supaya ya. laju laju air itu stabil ya Mas Yes. ya gitu. Tetapi itu kayak never ending project Iya ya. betul. Seperti tadi siapa teman Mas Gunawan Adi yang menyampaikan laju sedimentasi itu tinggi gitu ya. Em, Sehingga sebelum 3 bulan aja sudah dangkal lagi. Belum 3 bulan udah dangkal Dan lagi. kalau gitu. Itu cost-nya cukup tinggi. Nah, tadi Mas Gunawan Adi juga menyebutkan tentang sumur resapan ya, sumur resapan dan memang itu kendala kalau kayak di Samarinda yang eh, claystone atau mudstone atau shale-nya itu cukup tebal, ya cukup tebal. Tapi ada konsep yang coba dipelajari juga nih Mas bersama saya bersama kawan-kawan ya. Itu tentang artificial aquifer. Oke. Jadi aquifer buatan justru aquifer itu diinstal di zona impermeable. Oh, Jadi oke. kalau ada zona permeable itu oke, no problem ya, air meresap kan. Tapi ketika sudah sampai zona impermeable kan dia stuck. Nah, Ya, ya, justru ya. artificial aquifer itu diinstal di zona impermeable. Ibarat Oke. kita bangun kolam di bawah tanah, tapi kalau kolam tentunya atasnya jadi nggak bisa berfungsi apa-apa ya. Betul. Daya tahannya itu rendah, tapi ada teknologi artificial aquifer, kita bisa pakai teknologi magna tank yang itu daya Oh, tahan oke. di atasnya itu bisa sampai 40 ton Saya pernah lihat itu. misalnya. Pernah lihat Ya. Mas ya, ya Yang itu. kayak grid-grid itu ya Mbak ya. Kayak Ya grid-grid betul, ditanam di betul, dalam. betul Mas. Oke. 30 cm kali 30 cm kali 60 cm itu bisa nyambung sampai Oh. 200 liter ya. Wah, itu oke tuh. Lumayan kan ya. Nah itu jadi eh, kalau biayanya dibandingkan dengan membangun retaining wall seperti yang tadi, itu kebetulan kami ada di sini ada kakak kelasnya Mas Gozali nih, Pak Stefanus ya, di ruangan ini. Oh ya. Saya satu lab dengan Pak Stefanus ya, Oke. sedang melakukan riset itu juga. Mudah-mudahan papernya sebentar lagi terbit ya Pak ya, Wah, under mantap. review. Mantap. Jadi em, mm, kalau dihitung dari segi cost itu costnya ha- jauh lebih rendah lah dibandingkan dengan Oke. biaya pembuatan eh, Buat retention wallnya. pond. Itu flattening deepening. Kalau flattening deepening itu memang never Ya, ending gitu. kejar-kejaran aja itu ya Mbak ya. Benar-benar itu project-projectan lah. Maksudnya istilahnya itu tidak sesaat banget gitu ya. Ya, ya, Menyelesaikan ya. masalah tapi sesaat gitu. Jadi memang diperlukan dana yang terlalu besar. Kalau kita berbicara sustainability, dia nggak Nggak sustainable. sustain nih, betul. Nggak sustainable. Nah, kalau ini airnya bisa ditampung dan nantinya bisa dipakai lagi gitu ya. Ketika musim Ya. kemarau. Kan Samarinda termasuk yang itu Oh ya. iya tuh. Kalau Mas Eri banjir cerita itu tadi airnya airnya kemana-mana, habis tapi kalau kemarau kering eh, sekering-keringnya ya Mbak ya. kering sekali sekering-keringnya gitu ya. Nah itu, misalnya itu ini sini sedikit sumbang saran Mas Ghazali kalau kita nanti Iya iya betul. studi bareng tentang Samarinda dan Amin amin. ini Pak Stefanus juga disertasinya di Kalimantan Timur ya. Oh Masya Nah, Allah. terus sama-sama. Ya. Gitu Oke. Mas Eri, Makasih banyak. Mas Ghazali, terima kasih. Makasih banyak Mbak Yuni sarannya. Nah itu yang kayak gini, yang hal-hal kayak gini nih Mas Eri yang sebenarnya memang ya diskusi-diskusi yang melibatkan banyak orang dengan banyak latar belakang tuh bisa bisa memperkaya ini ya, bisa memperkaya forum, bisa memperkaya pemahaman kita sehingga nanti ya udah hasilnya tuh apa yang paling efektif dan yang paling ya tadi efisien, efektif dan tepat sasaran. Nanti saya baca-baca deh Mbak papernya kalau misalkan udah ini baca tentang itu. Pernah lihat dulu di Instagram saya kalau nggak salah makna makna tank apa? Itu mana tank itu tapi merek dagang sebenarnya Mas. Iya iya betul betul. Merek dagang ya. Tapi teknologinya itu artificial aquifer Cina sih ya inventornya. Kalau Inventor. di Indonesia di mana Mbak yang sudah banyak Gelora install Bung kayak Karno, gitu? Mas. Oh Gelora Bung GBK. Karno. Karena kita mau U17 nih ya. Piala Dunia U17. Lagi Jadi, berjalan nih. Ha. jadi Gelora Bung Karno itu sudah diinstal bawahnya. Bawahnya lapangan bola itu semuanya artificial aquifer. Oh gitu. Jadi mereka untuk Wah. memastikan kalau misalnya pertandingan bola berlangsung, Hmm. hujan,
itu Nggak akan ada genangan. air hujan itu kering dalam 10 menit. Nah, itu. Oke. Wah, keren, keren, keren. Bentar. Oke. Ini Nah, kebetulan ada yang kita nanya nih. kalau di kami kebetulan risetnya konsepnya individual dan komunal, Mas. Jadi kalau tadi misalnya di Sempaja, Pak Eri, itu kantor mana itu yang punya halaman? Kan ada kantor-kantor, saya Ada, mencermati kantor-kantor pemerintah itu halamannya besar-besar ya. ya, Lebar ada gitu besar di, kalau bahasa Sundanya, Mas Pak Eri ya. Lebar gitu iya, kalau Nah, cuman dijadikan iya, parkiran gitu ya. betul. di Jalan Nah, M itu Nur itu. parkiran itu. Nah, itu dia, Pak ya. Di Jalan M Nur itu Apa? kantornya lebar-lebar itu halamannya itu. Benar-benar ya, Pak ya. Mbok, ya itu parkiran itu dirubah menjadi artificial aquifer. Atasnya tetap sehari-hari tetap parkir, tapi bawahnya itu jadi water storage. Gitu. Oh, Misalnya gitu, itu saya mencermati itu ya Pak ya, kalau di instansi di Indonesia ya, halamannya besar-besar, tapi cuma dijadikan parkir. bunga-bunga, parkir. Ya. Parkir. Iya. Oke dah. Ini ada yang Kalau nanya nih. individual mungkin. Baik, cukup-cukup. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, makasih ya Mbak Yuni ya. Makasih banyak Mbak Yuni. Ini menarik banget ya. Jadi kebetulan nantilah ini kita akan coba singgung-singgung lagi lah. Ini kebetulan ada Saudara Teguh Nur Aziz, silakan. Go. Oke, terima kasih waktunya. Sebelum perkenalkan Pak Ghazali, nama saya Muhammad Teguh Nur Aziz, mahasiswa S1 Universitas Mula Warman, program studi Geofisika. Saya agak tertarik dengan tadi yang zona 3 ya kalau nggak salah Pak Ghazali, Hmm. yang di Malaysia. Oke. Eh, saya ingin bertanya apakah itu sistemnya seperti Panama Panama Kanal. Jadi kayak lebih ke penyetaraan permukaan air. Yang ini ya Mas ya. Ya, kalau misalnya dibuat pintu-pintu berarti kan dari sungai Hmm. jika sudah mulai naik berarti dimasukkan ke Betul, dimasukkan ke danau, ke artificial berarti lake. oh ya sistem kerjanya kurang lebih bersama kanal Panama gitu Mas ya. Jadi Ah, pernah naik turun permukaan airnya. sejujurnya saya belum belum banyak mengetahui tentang itu Mas. Tapi kalau memang ternyata itu Panama Canal itu juga purpose-nya dibangun adalah untuk menyetabilkan dinamika sungai seperti apapun, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Coba nanti saya baca-baca lagi. Tapi konsep 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 kenapa kenapa ini dilakukan di Putrajaya Malaysia karena dia punya yang pertama dia punya lahan yang masih cukup luas. Yang kedua, dia butuh attraction, dia butuh tempat-tempat hiburan buat buat daya tarik negaranya mereka gitu. Jadi dibangunlah barang ini dengan dua purposes itu. Yang pertama untuk menanggulangi banjir, yang kedua sebagai tempat recreational park. Mungkin bisa jadi sama Mas, sama yang di sana juga di Panama itu yang tadi di info sama Mas Teguh. Oke. Oke Mas, sebenarnya yang saya ingin kritisi kalau misalnya memang kurang lebih sama ya, eh, semakin tahun kan permukaan air ini semakin naik dan apakah kanal-kanal yang dibuat ini mampu menampung gitu Mas, kayak dalam jangka waktu berapa tahun seperti yang tadi disampaikan kan berlomba-lomba aja sama sedimen yang tertumpuk gitu. Oke, kalau kalau berarti hubungannya terkait sama ini Mas ya, sama eustasi muka air laut gitu maksudnya Mas ya, yang ditanyakan. Kalau Iya, setiap tahun makin naik. dan juga Oke, karena kalau di Samarinda kita lihat ini dia setiap hujan kurang lebih hampir setiap hujan banjir, tapi kalau jarang-jarang banjir yang tidak ada hujan gitu Mas sebenarnya. oke. Nah itu kalau misalkan sama eustasi air laut, sebenarnya secara tidak langsung tidak tidak berhubungan sama eustasi. Apa banjir-banjir yang terjadi di Samarinda itu bukan bukan banjir yang dikirim dari laut buat naik ke daratan, tapi memang manajemen air yang ada di yang melewati daratan tersebut yang menjadikan banjir di kota Samarinda. Sehingga lebih banyak air itu datangnya memang dari dinamika hujan, curah hujan yang tinggi di hulu, yang ngelewatin sungai, kemudian sungainya naik gitu. Sehingga besar kecilnya volume air yang masuk ke kota Samarinda yang menjadikan banjir itu lebih dikontrol dari yang pertama
tingginya curah hujan, yang kedua daerah-daerah hulu yang tadi itu kalau misalkan tinggi curah hujan tinggi, kemudian daya tampung sungainya yang nggak kuat karena banyak sedimentasi atau apapun itu juga bisa mempengaruhi. Dan sedimentasi itu dipengaruhi apa? Sedimentasi dipengaruhi sama aktivitas-aktivitas yang ada di hulu dari sungai tersebut. Mau itu kegiatan tambang, ya paling banyak kegiatan tambang sih. Nah, sehingga sebenarnya Eustasi kalau menurut saya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap banjir di Samarinda. Tapi yang berpengaruh banyak itu curah hujan tinggi. Kemudian saya aja cari Citra Sentinel sama teman saya tuh sampai capek nyari Citra Sentinel Samarinda. Karena apa? Karena hampir di semua lembar Citra Sentinel atau Citra Landsat itu isinya awan tok, awan aja isinya, ketutupan awan banyak banget. Dan ya itu menunjukkan bahwa memang daerah Samarinda ini prone area buat ya itu daerah-daerah memang daerah-daerah hujan, sering sering hujan gitu. Gitu sih Mas kalau misalkan hubungan sama investasi. Oke. Sebenarnya saya ada kepikiran sesuatu nih Mas. Saya nggak tahu Mm-mm. apakah ini efektif apa enggak, apakah entah Mm-mm. Mm-mm. bertentangan dengan kepentingan bisnis nantinya. Kalau misalnya nih, di beberapa tempat yang intensitasnya tinggi, intensitas hujannya tinggi, dan juga banjirnya tinggi atau sering, kalau misalnya nih, dibuat semacam payung raksasa gitu, bagaimana ya Mas? Soalnya saya kepikiran, ibaratnya Mm-mm. rumah, airnya kan pasti nurun ke samping, dan di Oke. samping-sampingnya itu ada semacam tunnel-tunnel gitu yang akan menampung gitu ke suatu tempat. Apalagi ditambah dengan Samarinda ini kan kekurangan air bersih. Kalau gitu, saya hanya pikiran aja sih mas sebenarnya. Karena yang saya lihat di daerah-daerah, terutama daerah Lembus, itu sering sekali terjadi di pinggir-pinggiran tuh kayak pembongkaran lahan, pembongkaran, pembongkaran parit atau apa gitu dengan alasan ini mau dikeruk mas. Tapi Mm-mm. intensitasnya cepat mas, 10 bulan dibongkar, 10 bulan dibongkar. Ya, Jadi kan pertama macet, kedua banyaklah faktor-faktornya gitu mas. Mungkin itu sih mas, terima kasih. ya. Terima kasih banyak. Itu ininya Mas Mas Teguh apa ya kita semua bisa bisa membayangkan sesuatu yang ya semua hal engineering di dunia itu pasti dibangun dari sebuah ide atas mau itu ide yang sekarang udah ada atau bahkan pun ide yang memang sebenarnya belum ada. Yang mudah-mudahan apa yang dipikirkan sama Mas Teguh tadi itu bisa bisa di bisa ada kajian-kajian lebih khusus yang bisa oke, kita ambil konsepnya seperti konsep payung di mana payung itu nanti melindungi daerah yang mungkin cekung yang mudah untuk digenangi air, kemudian airnya dilarikan di sisi-sisi tepi-tepinya payung itu, yang dimana di tepi-tepi payung itu udah disiapkan kanal-kanal besar untuk bawa lari airnya. Ya, kenapa enggak? Memang hal-hal kayak gitu, ide-ide seperti itu yang mungkin nanti bisa jadi ide tesis, disertasinya Mas Teguh mungkin untuk memperdalam tentang itu di dalam engineering. Tapi saya nggak bisa komen banyak karena memang saya belum pernah lihat, kemudian saya belum pernah bisa membayangkan, kemudian eh, saya belum tahu contohnya seperti apa. Tapi kalau membayangkan membayangkan apa yang disampaikan Mas Teguh ya bisa apa tidak ya bisa aja Mas Teguh, pasti bisa. Sebenarnya konsep itu muncul karena kebetulan saya di rumah saya ini susah air mas. Nah jadi saya bersama Mm-mm. teman-teman yang tinggal di rumah ini membuat seperti itu mas sebenarnya. Gitu. Oke, sudah dibangun dari skala ini ya, skala rumahan ya. Nggak tahu nanti bisa naik jadi skala desa, kemudian naik jadi skala kecamatan gitu ya. Oke, rekan-rekan, ada lagi yang mau komentar? Silakan ya. Ini Mbak Yuni mungkin mau komen, Mbak Yuni. masih ada waktu ini. Silakan, Mbak Yuni. Untuk Saya itu pernah tinggal di Malaysia lumayan lama ya Mas Ghazali ya. Oh, Di oke. masternya di sana ketemu jodoh dan akhirnya bekerja di sana selama Hmm. beberapa tahun. Jadi beberapa kali ke Putrajaya cukup sering. Jadi mungkin sedikit menambahkan ini Mas Ghazali izin ya Pak Eri ya. Monggo, Nih. silakan Mbak Yuni. Boleh ya Pak Eri ya? Sip. Apa itu? Jadi kalau Putrajaya itu sebenarnya sifatnya lebih kepada eh,
air tampungan ya, pond retention ya. Jadi kolam itu kan ada dua ini ya, Mas Teguh ya, ada detensi dan retensi ya. Mhm. Kalau kolam detensi itu dia menampung saja, kalau retensi itu dia menampung dan menyerapkan. Oke. Jadi retensi itu, jadi dalam hal ini dia kolam retensi ya, wetlands karena dia itu rawa ya, daerah rawa. Kemudian kenapa inundation apa sih, kenaikan fluktuasi muka air laut itu muka air kolam itu enggak ini ya, tidak, kan tadi analoginya nanti suatu hari akan bisa penuh gitu ya. Nah, itu adalah konteksnya pada perhitungan Volumetric. water balance ini ya, Pak ya. Water Volumetric. balance atau neraca airnya ya. Jadi untuk tambahan saran ini Mas Gozali juga untuk Samarinda ini perlu dihitung lagi benar dengan seksama itu neraca airnya. Jadi bukan hanya apa sih perubahan atau perombakan morfologi kota ya, karena kalau itu eh, tidak sustainable nanti jadinya ya. Jadi nah, tapi harus betul-betul dihitung neraca airnya, laju infiltrasinya berapa, perkolasinya berapa, evapotranspirasinya berapa, nanti dihitung apa itu tampungan apa itu debit debit tampungan dan lain-lain ya semuanya. Dan kenapa di Putrajaya itu nggak penuh ya karena perhitungan neraca airnya Nah, itu sudah sesuai ya, Mas. Jadi perhitungan neraca airnya itu sudah antara air yang masuk dengan air yang keluar dengan air yang meresap ya. Dan memang dia sudah kolamnya itu dalam itu, Mas. Jadi kolamnya sampai dengan berapa meter ya? Eh, Puluhan meter ya kalau di Putrajaya itu karena dia sampai mencapai zona reservoir. Jadi sudah jadi apa unconfined ya, dia sudah sampai ke zona unconfined itu dihabiskan gitu, unconfined aquifernya itu ya. Jadi nggak sampai confined sih ya, sampai unconfined aquifernya itu. Jadi kenapa, jadi perhitungan neraca airnya sudah pas gitu ya, oke. antara daya tampungnya, air yang meresap dengan air yang masuk itu sudah ngepas. Nah, itu juga bisa terjadi, itu akan menjadi kalau diterapkan dengan eh, kolam-kolam retensi yang ada di Samarinda, misalnya seperti kolam yang dekatnya Lembu Suwana itu kayaknya retensi ya Pak Eri ya. Nah itu ya, tapi kan itu kalau banjir itu penuh juga gitu ya, belum juga. Nah itu berarti hitungan neraca airnya itu belum pas itu gitu ya, belum pas itu kolamnya itu. Jadi ke akhirnya dia nggak mencukupi menampung air yang masuk gitu. Ya, Jadi perhitungan neraca air itu yang kayaknya perlu. Dan saya yakin di Samarinda ahli-ahli teknik sipil yang betul. mungkin ahli hidrologi ya, atau ahli hidrogeologi sudah banyak yang mencoba melakukan itu. Jadi mungkin itu nanti bisa memperkaya data-datanya Mas Ghazali nih dalam hal melakukan piloting project penanganan banjir ya. Data neraca air itu perlu, water balance ya perlu ini, dan kita biasanya pakai perhitungannya FJMOC ya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu, tapi kalau yang berkembang di Samarinda itu pakai metode apa misalnya. Itu aja Mas Ghazali. Ya, makasih Mbak Yuni. Iya tuh setuju tuh. Saya di paper terakhir juga saya masukkan ke dalam discussion tuh further further plan-nya memang harus dihitung berapa neraca air berapa stabil supaya nanti bisa tahu kita kebutuhannya untuk untuk pembangunan drainasenya butuh berapa untuk bikin kalau misalkan mau bikin kolam-kolam tampungan butuhnya berapa volume-volume air yang lari di surface. Makasih Mbak Yuni. Ini Mas Ghazali itu jadi contoh-contoh gambar tadi itu kan ada di Seattle, kemudian ada di Thailand ya. Itu mereka itu sungai-sungai anu kah, sungai di transisi gitu, ada pengaruh dari Iya, iya. laut ya. Intrusi. Iya, Ada kalau intrusi yang alam. yang Chao Phraya itu kan sungainya kurang lebih mirip kayak sungai kita, Mas Eli. Ya, jadi tadi kan Mbak Yuniarti bilang neraca ya itu ya. Jadi kalau saya perhatikan kalau bicara neraca itu kita harus mempelajari benar ya itu yang sistem yang complicated itu ya antara Betul, fluvial system dari hulu itu Sungai Mahakam ya kan. betul, betul, Masuk dia nanti kan melimpas itu kan, akan melimpas ke daerah betul. Samarinda, belum lagi yang pasang surutnya itu kan yang sifatnya bulanan itu tuh. Itu Iya, kayaknya itu perhitungannya harus detail. Nah, persoalannya ini Mas Ghazali ya,
Sungai Mahakam ini kan satu aliran yang dimiliki oleh berbagai macam kabupaten itu ya. Ada kabupaten-kabupaten. Hulu misalnya, ada Mahulu, kemudian Kalbar, ternyata di sana buka tambang, kan akhirnya itu juga air itu akan meluncur itu kan langsung ke Sungai Mahakam dengan bawa sedimentasi, bahkan mud flow itu yang akan meluncur situ jadi dangkal. Ketika dangkal meluncurnya makin deras kan ke arah Sungai Mahakam kan, yaitu ke arah Samarinda Ya, nih yang kena, soalnya dia daerah muara itu. Nah jadi benar nggak kira-kira kalau ini proyek ini jadi apa dijalankan, kita kan nggak mungkin hanya melihat Samarinda sebagai satu-satunya sistem kan, dia hanya subsistem dari sistem Das betul, Mahakam itu. Nah ini betul. gimana nih Mas Ghazali, sebagai mungkin ada di Brunei atau di Malaysia, mungkin ada contoh-contoh yang apa itu terintegrasi lah, gimana nih? Kalau perhitungan raca air Mas Eri itu biasanya dilakukan per das. Nah kan Jadi perdas kan. jadi memang harus kita pisahkan perdasnya dulu. Misalkan kita mau ngitung bagaimana inflow sama outflow-nya dari das Karangmumus, ya kita bikin bikin clustering, di Ya. Karangmumus dan kita bisa hitung semua itu di Karangmumus. Meskipun nanti ada efek dari Mahakam yang saat nanti ada kenaikan Mahakam itu akan menggenangi daerah-daerah yang di sekitar sekitar tepi-tepinya Mahakam, di daerah-daerah tepian itu akan menjadi faktor tambahan. Tapi faktor utamanya sebenarnya adalah air yang jatuh dan mengalir di dalam das itu, Mas Eri. Iya, iya, iya. Oke, oke. Sehingga kalau misalkan memang nanti mau dilakukan, kita kita bisa dimulai dari tadi kan kita coba sudah klasterisasi ada 3 tuh. Dari sistemnya Karangmumus, kemudian sistemnya Teluk Lerong, sistemnya Sungai Kunjang. Nah, itu bisa masing-masing dicoba dicoba untuk dihitung neraca airnya, sehingga nanti kebutuhan ternyata ada kelebihan air sekian loh yang bergerak di permukaan yang kita nggak tahu mau lari kemana. Nah, itu yang harus dicarikan solusinya. Kurang lebih begitu mungkin Mas Eri. Ya, ini juga nih, rekan-rekan mungkin ada yang mau komentar terakhir nih, mumpung masih ada waktu sedikit, silakan. Banyak Ada? nih teman-teman Samarinda nih kayaknya Mas Eri. Iya, iya, iya. Ya, mungkin mereka terkesima ya dengan Mas Ghazali ya. Jadi ya bagus banget lah, eye catching tuh ketemu Aduh, ini. Ini Mas Ghazali ya, dataran banjir di cuma Samarinda sharing-sharing itu, sedikit. flat plain tadi itu ya, itu kelihatannya lurus ya, dia arahnya itu ke utara itu. Itu kontrol apa itu? Struktur kah atau apa? Lurus banget itu. Itu kan Oke, kalau iya betul, betul. Ngikutin ridges itu Mas Eri. betul, itu Dan yang Sungai menarik Karangmumus itu. itu ngikutin lembah. Jadi Sungai Karangmumus itu sebenarnya kalau dalam bahasa geologi kita sebutnya sebagai valley ridge atau lembah lembah punggungan. Jadi kita punya punggungan 2 yang arahnya itu north east southwest itu. Lembah Ya, diantaranya disitulah mengalir Karangmumus dan disitulah kota Samarinda dibangun. Nah, ngomong tentang 2 ridges yang panjang arah north east southwest itu, ya salah satunya yang bisa kita datengin tuh paling ujung sebelah barat daya itu di Gunung Batu Putih. Itu saya sama ada di sini orangnya nih, ada Mas Fajar Alam, ada Mas Leon Taufani naik ke atas sana buat ngambil data, dan ya semua terkait sama neotektonik dan ya kontrol neotektonik, kontrol struktur geologi yang membentuk punggungan-punggungan kota Samarinda. Dan anehnya Mas Eri, anehnya kalau misalkan teman-teman di sini ada yang berkecimpung ngambil data-data citra satelit, coba perhatikan semua data citra satelit Landsat dan Sentinel itu ada kelurusan awan itu menunjukkan kelurusan-kelurusan yang sama banget sama kelurusannya lembahnya Kota Samarinda, kelurusan punggungan Kota Samarinda. Itu awan, even awannya pun ngikutin itu gitu. Dan saya, hmm, ini fenomena apa? Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan itu iya, iya. apa. Kalau ngomongin bukitnya kita bisa bahas, tapi ada fenomena-fenomena aneh itu yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut gitu. Iya, iya, iya. Oke ya. Eh, Baik rekan-rekan, kayaknya mungkin ini sudah larut malam ya, 9:30 di Samarinda. Mas Bodo. Tapi yang jelas ini, eh, Mas Ghazali ya, apa yang Mas Ghazali sampaikan ini, eh, saya yakin lah, andaikan ya di room ini ada pengambil kebijakan, pada saya share itu di salah satu forum itu, berharap si X tuh hadir gitu loh. Nanti sampaikan ke Pak Wali Kota gitu, ternyata nggak hadir dia. Ya,
Itu harapan saya. Tapi no problem lah. Yang penting Nggak kan niat masalah. kita ya Mas Ghazali ya. Niat Betul, kita betul, hanya Allah aja yang bisa menilai dari niat kita ini. Masalah direspon atau tidak urusan yang lain ya. Nah Mas Ghazali betul, untuk betul. sesi terakhir ini silahkan closing statement. Apa yang bisa disampaikan? Silakan. Oke, closing statement ini saya nggak siap-siap nih untuk hal ini. Tapi ya sebenarnya yang pertama saya mau ucapkan terima kasih banyak buat semua yang ada di sini, yang rela menghabiskan mungkin 1,5 jam sampai 2 jam waktunya untuk ikut dalam diskusi ini. Itu saya terima kasih banyak. Kemudian yang kedua dan yang terakhir ya, saya sebagai seorang ahli geologi yang sedang belajar ilmu geologi juga, ya at least ada hal-hal yang mau saya lakukan untuk kota kota saya tercinta. Ini bukan terkait sama materi, ini bukan terkait sama proyek dan lain-lain. Ini benar-benar sebuah kegiatan yang saya bisa bilang uh, never ending research buat saya sendiri. Ini adalah sebuah bentuk komitmen. Ini adalah never ending research buat saya sendiri. Even itu saya nanti ada support atau enggak, tanpa support pun saya akan tetap jalan. Dan saya butuh untuk jalan sampai ke depan selama mengarungi never ending research ini. Saya butuh bantuan ataupun saya butuh support dari kawan-kawan semua, apalagi yang ada di sini dan masyarakat pemerintah pada khususnya. Dan endingnya adalah yang mudah-mudahan mimpi saya sampai akan ada tercapai nanti saat masa di mana kita udah nggak apa ya nggak deg-degan lagi saat hujan tiba, kemudian kita masih bisa makan sanggar tiwadak, minum-minum kopi di pinggir karang mumus pinggir makam tanpa ragu-ragu karang mumus akan banjir atau apapun itu mimpi saya Mas Eri, dan mudah-mudahan bisa disupport sama teman-teman semua, dan saya yakin itu juga mimpi teman-teman semua. Terima kasih Mas Eri. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Ghazali ya. Jadi siapapun orang Samarinda yang sudah jauh-jauh merantau, jangan lupalah dengan kota ini ya. Apalagi itu ada ahli geologi Yes. yang sudah, wah, malang melintang lah ya. Jadi Samarinda ini perlu bantuan pemikiran-pemikiran yang ya revolusioner lah ya. Nanti one day mungkin Mas Ghazali mungkin cerita yang berbeda lagi ya terkait dengan apa tektonik Siap, Kalimantan Timur ya, yang pengaruhnya itu juga siap, siap. besar ya terhadap proses banjir yang terjadi di tempat kita. Kemudian rekan-rekan Siap. semuanya ya, jadi ini adalah sesi apa serial kedua ya, nanti serial ketiga nanti minggu depan tuh hari Minggu juga. Kita insya Allah setiap minggu. Dan yang menariknya ini adalah kita tidak menyampaikan atau tidak memaparkan materi yang umum ya sifatnya. Umum. Tapi bentar, ini kayaknya ada suara gangguan nih. Tapi yang disampaikan itu adalah sejumlah kontroversial, teka-teki. Jadi forum ini kita lebih banyak diskusinya. Kayak tadi Mbak Yuniarti memberi masukan atau tukar pikiran. Mas Teguh tadi itu juga studi kasus yang ada di Samarinda. Ya itu memang yang dibutuhkan masyarakat itu kan bukan hanya sekedar teoritis ya. Ini tapi apa sih yang bisa kita lakukan ya, terutama geoscience Betul, terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi kita sekarang. betul. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan bermanfaat bagi khususnya masyarakat Samarinda. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak-Ibu wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Mas Eri. Terima kasih Mbak Yuni. Sarannya Terima kasih. mudah-mudahan bisa diskusi lagi lain kesempatan Mbak Yuni. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Eri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Jali. Thanks Mas Romi. Sampai Yo. jumpa minggu depan. Sampai jumpa Mas Romi, insya Allah join. Minggu depan Mas Romi itu kayaknya bicara. Om Leon, nggak ada suaranya ya Om Leon nih. Om Leon. Ya Pak Adil, makasih. Yang mau lanjut diskusi silahkan diskusi sejenak gitu ya. Nah, aku tadi mau nawarin itu pembuatan banana boat itu loh di Lembuswana itu kalau banjir Nah, kan. itu sudah. Aku ingat Iya. betul dulu di mana, di Pahlawan ya, Jalan di Remaja ya, di Remaja. Sampai ada banana boat dulu. Iya, Mas Leon bisa. tuh. Yang tahun berapa ya banjir bandang Itu besar udah, banget itu. 2020 remaja itu udah itu ditinggikan itu. Remaja udah diangkat Mas ya. Oh sudah, Samarinda itu diangkat semua ada itu jalanannya Remaja itu. pemuda itu, aduh.
Iya. sampai Sama bisa. ini depannya Pizza Hut itu juga langganan itu. Di mana di mana? Depannya Pizza Hut. Oh iya iya. Apa sih ya Iya betul. Betul. namanya ya? Betul. Toko Septi itu. Itu juga langganan tuh kalau banjir itu. Bisa lomba perahu naga kita di situ tuh. Weh, bisa balapan. Oke oke sip. Thank you Om Ya, Leon. thank Makasih you. Mas Ya, Eri. Oke, makasih. thank you Om Yuk. Gajali. Ya, ya Om Eri, semuanya thank you. makasih ya. Sampai ketemu Terima minggu kasih. depan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Yuk. Salam. Salam. Warahmatullahi